فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله Al-babu al-khamisu ba'dal mi'ah 105. Bab man qala la yaqta'us salatu syai'. Orang yang berkata tak ada sesuatu pun yang memutuskan salat. Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk menyebutkan ada beberapa ahli ilmu yang berpendapat tak ada sesuatu pun yang menyebabkan salat terputus jika benda itu melintas di hadapan orang yang salat. Memang ini khilaf, tapi jelas dalil sahih telah terang-terangan menunjukkan yang betul adalah terputus. Kalau dilewati ini, itu, dan semacamnya. Dengan perincian yang telah kita lewati. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadithur rabi'a asyar ba'dal khamsimi'ah 514. Haddatsana Umar ibn Hafs, Umar bin Hafs bin Ghiyas, Abu Hafs al-Kufi, siqatun sabt. Anak hakim, tapi walaupun anak hakim bukan yang jenis jahat, jenis berfoya-foya, suka diskotik, minum-minuman keras, bukan. Ini muhaddis, beliau muhaddis besar, gurunya Imam Bukhari, Umar bin Hafs. Tayyib. Qal haddatsana abi, ayah saya, ayah beliau adalah Hafs bin Ghiyas, Abu Umar al-Qadhi al-Kufi, min asbatin nasfil A'mash, termasuk murid terkuatnya A'mash, hakim, tapi hakim zaman dulu ya, muhaddis besar, hafalannya hebat. Dan beliau sikoh sunni, jujur, adil, dan seterusnya. Hatta permaisuri di zaman itu pun ketika berbuat salah, dikasih saman sama dia, dihukum utusannya dan sebagainya, dicegah ini dan itu, dan seterusnya. Dan ketika si permaisuri berusaha melindungi penjahat, datang surat, maka Hafiz beliau mengatakan, yang membawa surat diam dulu di situ. Saya menyelesaikan sidang ini. Membawa surat bilang, "Tata, ini ada surat dari permaisuri. Nanti urusan satu-satu dulu." Nah, begitu diselesaikan dan dihukum, baru ada apa di sini? Oh, ini permaisuri ngasih perlindungan. Oh, hukum sudah selesai. Sudah dijatuhkan. Suratnya datang terlambat. Dan seterusnya. Akhirnya permaisurinya marah dan kemudian mengeluh kepada Harun ar-Rasyid. Kalau nggak salah, ya Harun ar-Rasyid di waktu itu mengeluhkan ini Hafs bin Ghiyas terlalu adil, dia terlalu tegas. Saya tak suka dia di ibu kota. Nah, rajanya gelak, rajanya bilang, yang kamu hadapi Hafs. Rajanya gelak, tapi ya sudah, biar istrinya tak marah terus, Hafs dipindah ke provinsi lain. Masalah ya, ini beliau suka duka jadi hakim berhadapan orang besar. Qala haddatsana al-A'mash. A'mash sudah terulang, beliau adalah al-Mushaf, imam, qari, dan seterusnya ya. Thayyib. Min asbatin nasfi Ibrahim bin Yazid an-Nakhai. A'mash beliau Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran al-Kufi. Qala haddatsana Ibrahim. Iya, A'mash termasuk murid terkuatnya Ibrahim bin Yazid an-Nakhai al-Kufi. Beliau Abu Imran. Anil Aswad. Al-Aswad beliau termasuk murid terbaiknya Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk, bukan berarti yang secara mutlaknya. Al-Aswad Ibnu Yazid beliau an-Nakhai al-Kufi juga. Beliau adalah Abu Amr. Jadi sanad ini musalsal bil kufiyin, semuanya ahli Kufah kecuali Aisyah ya. Jelas Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Quraisyah Madaniyah, Makkiyah Madaniyah. Perpindahan sanad, qala al-A'mash, sanadnya yaitu Umar bin Hafs dari ayahnya dari A'mash, wa haddatsani Muslim. A'mash punya guru yang lain dalam hadis ini yaitu Muslim bin Subaih Abu Duha al-Kufi, siqatun imam. An Masruq Abu Aisyah, Masruq ibnul Ajda' al-Kufi, an Aisyah. Berarti memang sanad kedua juga musalsal bil kufiyin kecuali Aisyah.
Dzukira indaha ma yaqta'us shalah, disebutkan di dekat Aisyah perkara yang memotong sholat, yaitu menyebutkan ini ada riwayat macam ini, al-kalbu wal himaru wal mar'ah, anjing, keledai dan wanita. Faqalat, Aisyah mengatakan, syabahtumuna bil humuri wal kilab, kalian menyerupakan kami dengan keledai-keledai dan anjing-anjing, ya disatukan. Wallahi, demi Allah, ini bersumpah untuk menguatkan pemberitaan, walaupun kali ini jelas Aisyah keliru, karena ini memang sabda Nabi, hadis Nabi, tidak seperti yang difahami Aisyah. Laqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, wa inni 'alas sarir, dan aku sedang ada di atas sarir, di atas katil, pembaringan. Sarir dikatakan sarir karena dia adalah mahillus surur, tempat gembira. Ya, orang gembira kan kalau naik di atas tilam, anak tidur di atas katil. Tinggal dikasih bantal ya, kalau ngantuk kasih bantal. Wa bainal qiblah, saya ada di atas katil antara Nabi dengan kiblat. Nah, ini pendalilan Aisyah. Muttaji'ah, saya berbaring, yaitu sholatnya Nabi tidak terpotong. Tentunya ini keliru pembahasannya, karena yang disebutkan Nabi adalah wanita yang melintas, anjing yang lewat, keledai yang berlalu di hadapan orang yang sholat. Sedangkan Aisyah, dia cuma diam saja, maka dia bagikan sutroh atau tidur di atas sutroh, tidak melintas di hadapan Nabi. Maka yang seperti ini tidak dikatakan memotong sholat, melintas di hadapan sutroh, karena Aisyah tidak melintas di hadapan sutroh, dia diam. Walaupun nanti dia turun dari katil, tidaklah memotong antara Nabi dengan sutroh, karena Aisyah di atas sutroh, yaitu di atas katilnya. Maka tidak seperti pembahasan yang dimaksudkan tentang 3 perkara yang memotong sholat. Fatabdulil hajah, kemudian nampak bagi saya suatu hajat, mungkin mau ke kamar kecil atau bagaimana. Kalau memang waktu itu sudah ada kamar kecil, atau mungkin keluar sekalian ke wadi, karena sering istri-istri Nabi ke lembah di malam hari untuk buang hajat dan sebagainya. Kalau waktu itu belum ada tempat buang hajat, tapi sekedar tempat mandi ada aja tentunya di dalam rumah. Thayyib. Kemudian dikatakan fa'akrahu an ajlis fa'udhiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak suka untuk tetap duduk di sini kemudian mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ansallu, maka saya melepaskan diri. Insalla itu lepas secara perlahan-lahan dari selimut. Min indi rijlaih, dari dekat kedua kaki Nabi. Baik. Syarahnya telah kita lewati dan hadis ini terulang ya, banyak sekali. Imam Bukhari punya sanad banyak, masing-masing sanad dibuat tajuk oleh beliau sebagai bentuk fikih pemahaman dari hadis ini. Bahwasanya ada dari sebagian ahli fikih yang mengatakan wanita tidak wanita itu tidak memotong sholat. Yang betul kalau dia diam saja tidak memotong sholat, tapi kalau dia melintas antara orang yang sholat dengan sutroh, ya ini memotong sholat. Qata'ul butlan, yaitu sholat jadi batal. Adapun kalau bukan wanita, misalkan laki-laki atau hewan yang bukan keledai dan anjing, maka ini qata'un nuqsan, pahalanya terpotong, pahalanya jadi kurang. Sebagaimana itu dibahas oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra. Karena hadisnya terulang, kita lanjutkan saja, tambah satu lagi, kita habiskan bab yang ini. Al-hadisul khamisa asyar ba'da khamsimi'ah, 515. Haddatsana Ishaq. Dalam riwayat yang lain Ishaq bin Ibrahim, yaitu Ishaq bin Ibrahim adalah Abu Ya'qub. Al-Hanzali dari Khurasan. Qal akhbarana Ya'qub bin Ibrahim. Jelas ini bukan ayah itu ya. Tadi Ishaq bin Ya'qub, tapi Tadi Ishaq bin Ibrahim ya, Abu Ya'qub. Yang ini Ya'qub bin Ibrahim. Ini bukan saudara ya. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan dari Ya'qub bin Ibrahim, ini bukan saudara, masing-masing orang yang lain-lain. Karena yang di hadapan kita ini Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi, beliau lain lagi, dan beliau adalah Abu Yusuf.
Sementara yang tadi Ishaq bin Ibrahim Al-Handali ini Ad-Dawraqi. Semuanya sikoh. Haddatsani Ibnu Akhi bin Syihab. Yang lain mengatakan Ibnu Akhi Zuhri, putra dari saudara Zuhri, berarti apa? Anak buah ya, keponakannya Zuhri. Sikoh beliau. Beliau namanya Muhammad. Taib. Kunyahnya adalah Abu Abdillah Al-Madani. Sikoh. Annahu sa'ala ammah, dia bertanya kepada pakciknya yaitu Al-Imam Az-Zuhri. Anis sholah, tentang sholat yaqta'uha syai', yang dipotong oleh sesuatu. Qala la yaqta'uha syai', tak ada sesuatu pun yang mampu memotong sholat. Ini fikihnya Zuhri berdasarkan hadis Aisyah. Dan Zuhri walaupun beliau imam besar, ma'ruf, tidak maksum, terkadang keliru dan diselisihi oleh para muhadis yang lain, para fuqaha yang lain. Dalil beliau apa? Dan ini adalah adab, yaitu ketika berfatwa mendatangkan hujjah, bukan hanya sekedar ikut saya saja yang betul sholat tidak terpotong. Dalilnya apa? Ikut saya aja, saya lebih tahu. Tidak, beliau mengajari dalil saya begini. Tinggal nanti kalian wahai para murid perhatikan siapa yang dalilnya terkuat dari para ulama yang berselisih pendapat. Ini baru ajaran yang betul, mengajak kepada Allah dan Rasul, bukan kepada kultus diri sendiri. Tayyib akhbarani Urwah bin Zubair. Urwah ibnu Zubair Abu Abdillah Al-Madani, termasuk dari salah satu fuqaha Madinah 7 yang terkenal itu di dalam satu zaman. Anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Tayyib, dan Urwah adalah asbatun nas fi Aisyah, murid terbaiknya Aisyah. Selain Amrah bintu Abdurrahman dari kalangan wanita. Aisyah mengatakan laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdiri fayusalli minal lail, kemudian mengerjakan sholat malam. Akhirnya min di sini tabak idhiyah ya, dari sebagian malam. Wa inni la muqtaridatun bainahu wa bainal qiblah, dan sungguh aku muqtaridah yaitu menghadang, muqtaridah yaitu menghadang atau tidur yang istilahnya apa ya? Membujur kan? Membujur. Melentang, yaitu tidur melintang. Betul, tidur melintang. Melintang di antara Nabi dengan kiblah. Ala firasyi ahli, di atas tilam keluarganya. Kelanjutannya seperti hadis yang sebelumnya. Yang dengan hadis ini Az-Zuhri berpendapat tak ada sesuatu pun yang mampu memotong sholat. Buktinya apa? Aisyah tidur dan Nabi sholat menghadap ke Aisyah, dan tentunya tak mungkin Nabi sengaja membatalkan sholatnya sendiri. Cuma pendalilan ini tidak tepat seperti yang telah kita lewati, karena Aisyah diam saja. Kalaupun Aisyah nanti bergerak tidak masalah, karena dia tidak memotong, tidak melintas di antara Nabi dengan sutrah, bahkan dia di atas sutrah, sehingga tidak memotong, tidak melintas di antara sutrah dengan Nabi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.